Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya ya, ini lanjutan part yang sebelumnya, yang kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian fungsi if, cara menggunakan rumusnya, sampai contoh praktek rumus if ya, pada rumus if tunggal. Tunggal itu maksudnya satu struktur rumus saja ya, yang terdiri dari yang kemarin mungkin, kita flashback dulu sebentar, yaitu rumus if tunggal itu kan ada maksudnya rumus if yang satu struktur ya, itu ada 3 komponen, ada tes logikanya, terus, jika kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi, yaitu harus hafal ya. Untuk yang selanjutnya, untuk sekarang ini kita membahas mengenai rumus if ganda ya. Kita langsung saja kita buka rumus if gandanya ya teman-teman. Seb nih ya, rumus if ganda kalau dalam pengertian di kelas Excel ini ya, yaitu, eee memasukkan rumus fungsi if lain ke dalam argumen kondisi terpenuhi atau argumen kondisi tidak terpenuhi atau pada keduanya sekaligus. Bingung kan? Nggak apa-apa, ini kita akan langsung aja ke praktek atau kita lihat contohnya dulu di sini ya. Kita lihat contohnya di sini. Ini contohnya pada rumus if ganda pada kondisi terpenuhi. Jadi kita nanti menambahkan rumus if lagi pada kondisi terpenuhi. Jadi pada struktur kan ada 3 struktur ya di rumus if yang standar atau dasar, itu yang pertama ada tes logika, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Nah, nanti waktu di kondisi terpenuhinya itu, kita akan tambahkan lagi rumus if lagi atau, eee, ya, nanti kita lihat contohnya ya, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini agak bingung, tapi saya jelaskan mungkin bisalah agar lebih paham. Di sini ya, kita seperti biasa ada rumus if, ini fungsinya. Nah, di pertama ini kan pasti ada tes logika yang kita harus buat ya, misal nanti kita contohkan. Nah, setelah titik koma, itu tidak lagi kondisi terpenuhi yang seperti biasanya, tapi dimasukkan lagi if lagi, terus, tes logika yang kedua, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi, baru nanti kondisi tidak terpenuhi. Ini, eee maksudnya untuk apa? Di sini mungkin dijelaskan ya, sebentar. Oh, enggak. Jadi ini, contohnya seperti ini, mungkin kalau dari sintak ini mungkin bingung, tapi kita akan lihat dari contohnya langsung. Di sini, mmm, kalau kemarin itu kan contohnya langsung dari soal kemarin ya, aduh soal kemarin nggak saya simpan ya. Dari contoh soal kemarin, ya, itu, nilai siswa kan ada nilai UTS sama nilai UAS atau nilai A atau nilai B ya, dan ditotal, di sini di kolom E-nya. Semisal kita nggak ingin, tidak perlu menjumlahkan dulu dari nilai UTS sama UAS, kita tidak perlu menjumlahkan, itu bisa kita menentukan kelulusan langsung dari sini, dari nilai UTS sama nilai UAS. Itu caranya menggunakan rumus if ganda. Jadi ini ya, kalau ini rumus if ini dibaca, ini bisa diperbesar nggak ya? Oh, nggak bisa. Nih, atau ini ya, atau kalau nggak lihat gambar nggak enak sih, kayak sini ya. Nah ini, di sini ya, di sini sama dengan if C2, nah ini C2 ini rumus dari nilai UTS atau nilai A-nya. Jika lebih besar sama dengan 60, maka nah ini juga dibuatkan rumus lagi di sebelahnya menggunakan nilai UAS. Jadi kondisi terpenuhinya dari rumus rumus logika yang pertama yang untuk nilai UTS dibuatkan lagi untuk nilai UAS di sini ya. Ini if D2 nilai UAS-nya ini atau nilai B-nya
ya. Lebih besar sama dengan 60 sama dengan lulus, kalau tidak gagal, ya. Kalau tidak dua-duanya nanti gagal jelas. Paham dari sini paham nggak ya? Ini nanti ada hubungannya juga penggunaan rumus, and dan or, ya. Sebenarnya ada hubungannya cuma nanti nanti dulu ya, nanti kita bahas dari sini dulu, rumus if ganda. Jadi ini bacanya jika C2 lebih besar sama dengan 60 dan jika lagi D2 lebih besar sama dengan 60 berarti lulus, ya. Ini kalau nanti terus kalau tidak, ini tidak lebih besar dari 60 jadi gagalnya di sini. Kalau ini lebih besar 60 dan ini juga lebih besar dari 60 berarti lulus. Kalau ini salah satu aja tidak lebih besar dari 60 berarti gagal, gitu maksudnya. Ini ya, jadi penjelasannya di sini. Rumus if di atas melakukan uji logika ganda pada 2 sel sekaligus. Jika C2 lebih dari 60 maka dilakukan uji logika selanjutnya. Itu maksudnya ya, yaitu rumus if kedua, ya. Ingat-ingat ya, jika nilai C2 lebih besar dari 60 maka dilanjutkan dengan rumus if selanjutnya, yaitu yang D2, yang atau rumus if kedua, yaitu, mmm, ini ya, kalau D2 itu lebih besar dari 60 maka lulus, jika tidak maka gagal. Kalau dari C2 itu sudah di awal itu sudah kurang dari 60, rumus if 2-nya ini tidak akan terproses. Jadi langsung menghasilkan nilai gagal, gitu ya. Jadi ini ya, rumus if di sini, jika C2 ini memenuhi syarat atau benar, yaitu lebih besar dari 60, maka rumus if yang kedua ini akan terproses, ya, akan terproses. Kalau rumus ini terproses, kalau memenuhi syarat akan lulus, kalau tidak memenuhi syarat akan gagal dan ini tidak akan terproses. Tapi kalau ini sudah tidak memenuhi syarat, ini tidak terproses dan langsung menghasilkan nilai yang di sini. Ini akan lebih jelas lagi nanti kalau kita akan praktek dengan keterangan yang berbeda. Jadi kita akan bisa membedakan antara gagal di sini dan gagal di sini. Kalau di sini kan tulisannya sama, nanti keluarnya pun sama. Jadi ini gagal yang mana ya? Jadi kita nggak tahu yang terproses yang mana, yang tidak terproses yang mana, gitu ya. Dari sini mungkin paham ya? Karena di sini kenapa kok yang kenapa ketika ini, eee Kondisi kenapa kok ini kalau jika kondisi, rumus if pertama ini terpenuhi, baru if ini terpenuhi, karena di sini adalah keterangan jika terpenuhi, ya kan. Ingat ya, jadi, kok pada komponen kedua itu adalah kok jika kondisi terpenuhi. Lah, kondisi terpenuhi dari mana? Kondisi terpenuhi yang dari yang pertama, tes logika yang pertama. Jika tes logika yang pertama terpenuhi, maka ini akan terproses. Nah, terprosesnya ini adalah rumus, jadi ini juga memproses lagi dari yang ini, tapi tanpa ini tidak terproses, karena sudah terprosesnya lewat yang kondisi terpenuhi. Nanti kita langsung praktek ya. Mungkin di sini mungkin ada yang sudah paham ya. Jadi menumpuk di dalam rumus if tunggal, itu maksudnya rumus if ganda itu di situ ya, menumpuk di rumus if tunggal. Nah, ini rumus if ganda pada kondisi tidak terpenuhi. Jadi sebaliknya sih sebenarnya. Jadi kalau yang ini kan menumpuk pada if kondisi terpenuhi ya. Ingat ya, yang pada bagian 2 ini kan kondisi if tidak, terpenuhi, yang di sini kan tidak terpenuhi. Nanti yang rumus if ganda pada kondisi tidak terpenuhi, nanti yang double di sini. Sebenarnya tinggal dibalik. Kalau rumus ganda yang tidak terpenuhi itu contohnya seperti ini, teman-teman. Nah nah, ini. Kuncinya ada tetap di tes logika yang pertama ya, teman-teman ya. Kenapa? Jadi kuncinya itu di sini. Kalau ini kan sudah
jelas tidak terpenuhi. Jadi ini dibalik ya. Jadi kalau yang di sini kondisi terpenuhinya gagal, berarti jadi cuma, apa ya, dibalik aja sih sebenarnya. Jadi tes logikanya pun juga dibalik yang pertama, ya tes logika pertama ini juga dibalik, ya. Jadi kondisi terpenuhinya ini sebenarnya jawabannya gagal, karena ini kita mencari yang gagal dulu baru yang benar atau lulus gitu ya. Kita mencari yang gagal dulu baru, eee, menghasilkan yang lulus. Kalau kondisi gagal tidak kalau kondisi gagal ini tidak terpenuhi, maka yang jalan adalah rumus yang ini, itu aja sih. Jadi teman-teman yang perlu pahami adalah membedakan mana, komponen kondisi terpenuhi dan komponen tidak terpenuhi, gitu ya. Sebenarnya rumus if itu ya kalau kita sudah tahu komponennya ya, itu tidak perlu bingung-bingung. Jadi, mau diotak-atik seperti apapun, pokoknya rumusnya, strukturnya benar, dia akan jalan. Dia akan jalan dan dia akan menemukan hasilnya, gitu. Ya, ini kalau saya bacakan ya, jika C2 dari sini ya, saya kecilin dulu. Nah, jika C2 ini kurang dari atau sama dengan 60 maka hasilnya gagal, ya. Sebaliknya, jika nilai C2 lebih dari 60 berarti tidak terpenuhi dari tes logika yang pertama, maka dilakukan uji logika selanjutnya dengan rumus if kedua, ini, gitu. Pada rumus if kedua, jika nilai sel D2 kurang dari atau sama dengan 60 maka gagal. Jika tidak masuk ma jika tidak maka lulus. Jadi dibalik, keterangan gagalnya ini ada di kondisi terpenuhi. Karena ini tes logikanya juga terbalik, kan nggak mungkin kalau nilai D2 kurang dari 60 dia lulus. Kan biasanya kita tadi kan naruhnya lulus di sini, yang gagal di sini. Tapi karena ini dibalik tes logikanya, pastilah ya jika nilainya kurang dari 60 gagal, karena kondisi terpenuhi dari tes logika kurang dari 60 adalah gagal. Dan kondisi tidak terpenuhi, berarti sebaliknya di sini, jadi nilai D2 lebih besar dari 60 maka lulus, gitu. Itu rumus dari tes logika ganda, baik di kondisi terpenuhi maupun kondisi tidak terpenuhi, ya. Itu kan dibolak-balik sebenarnya, ya kan? Kalau teman-teman lihat itu cuma dibolak-balik sebenarnya, maksudnya sama. Maksudnya sama, tidak ada beda maksud, hasilnya tujuannya itu sama. Kalau ini dua-duanya ya, jadi ini membuat apa namanya, di kedua kondisi, kondisi terpenuhi juga dibuat if lagi, di kondisi tidak terpenuhi juga dibuat if lagi. Ini contohnya sama ini. Ini menggunakan, bentar kita baca dulu ya. Nah ini menggunakan ini, jika C2 sama dengan L, C2 itu mana? Ini ya. Jadi ini menggunakan, apa namanya, menggunakan jenis kelamin. Ya, jadi dari tabel yang contoh yang sebelum-sebelumnya tadi, jadi tambah kolom laki-laki atau perempuan. Kenapa kok di sini cuma dituliskan L saja? Karena, eee, berarti kan C2 sama dengan L, selain C2 sama dengan L itu artinya adalah perempuan. Secara nggak langsung di sini tuh rumus untuk perempuan sebenarnya, kalau teman-teman paham, ya. Ini kan kondisi terpenuhi jika C2 sama dengan L, C2 tuh laki-laki atau perempuan, jenis kelamin ya, ini LP, LPL ya, ini kondisi jenis kelamin. Jika C2 sama dengan L atau maksudnya jika C2 itu sama dengan laki-laki, maka rumus yang digunakan adalah ini. Jadi ini maksudnya gimana? Jadi
nilai kelulusan antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Itu fungsi dari rumus if ganda pada kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi, itu maksudnya. Jadi beda kriteria kelulusan. Ini kalau saya baca ya dari contoh ini ya, jadi contohnya ini itu, jika laki-laki itu minimal nilainya 150 ke atas, baru dia lulus. Tapi kalau perempuan, dia nilainya 130 ke atas baru dia lulus. Jadi, standarnya lebih kecil, gitu. Ini bisa digunakan untuk hal-hal lain misal urusan mengenai, patokan-patokan kalau laki-laki itu misal nih menentukan standar minimal, apa ya, angkat besi gitu ya. Kalau standar minimal angkat besinya laki-laki itu 2 ton, 200 kilo misal itu yang paling berat ya. Tapi kalau perempuan cuma 100 kilogram gitu. Nah seperti itu tuh menggunakan rumus if ini, walaupun nggak tahu nanti penerapannya untuk apa, seperti apa, nggak tahu. Tapi ini maksudnya untuk mengetahui kita membuat rumus ini itu tujuannya untuk membedakan standar kriteria kelulusan antara laki-laki dan perempuan, membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu. Atau misal gini, mmm, mohon maaf ya, jadi contohnya misal, untuk, nilai ujian tes CPNS antara, eee umum dan disabilitas. Nah, seperti itu ya. Kalau umum nanti standarnya misal 150, tapi kalau disabilitas standar minimalnya 130 total nilainya. Itu menggunakan ini teman-teman. Bacanya ya, jika C2 sama dengan L atau jika C2 itu sama dengan laki-laki ya, maka yang terproses rumusnya ini adalah ini, dengan menggunakan standar 150. Namun Eee, jika bukan L, berarti selain L, sebenarnya kalaupun ini bukan P ya, baik A, B, C, D, pokoknya bukan L, itu bisa kebaca rumus yang ini, gitu, ya. Tapi biar lebih mudah kan karena membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, maka pasti ini menggunakan P, ya. Itu yang akan terbaca rumusnya adalah ini dengan menggunakan standar nilai minimal adalah 130 ya, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi-fungsi ya yang sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan kita untuk mempercepat dalam pekerjaan kita. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung komen saja ya. Jadi, untuk rumus if ganda ya seperti ini dan, juga apa namanya, eee, dalam tadi kan ada beberapa ya, rumus if gandanya ya. Dalam kondisi terpenuhi, dalam kondisi tidak terpenuhi, atau dalam dua-duanya, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi, dengan masing-masing contoh penggunaan dan penerapannya, ya. Setelah ini kita akan membuat, dan part selanjutnya ya, kita akan mempelajari rumus if bertingkat, ya. Kalau ini kan tadi kan rumus if ganda, kalau ini nanti selanjutnya kita akan mempelajari rumus if bertingkat, ya. Tapi di lain kesempatan. Jadi jangan lupa subscribe, komen ya, like, dan yang pastinya support saya, biar saya semangat untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.